Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع الرحم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberi. Bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberi, kita bisa memanfaatkannya untuk memperbanyak amal, yaitu amal soleh. Amal soleh merupakan jawaban atas pertanyaan Allah selama nanti kita ditanya oleh Allah di akhirat. Kalau tidak ada amal soleh, maka tentu kita tidak akan mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan Allah di akhirat nanti. Tangan ini mampu menjawab pertanyaan Allah karena tangan ini pernah dipakai untuk berwudu. Karena tangan ini pernah dipakai untuk bersedekah. Karena tangan ini pernah dipakai untuk menolong orang lain. Makanya di surat Yasin ayat 65 itu Allah katakan wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka berbicara. Artinya dia berbicara sesuai dengan kadarnya. Maka untuk itu jangan pernah menggunakan tanganmu untuk maksiat, karena tangan itu jujur. Kalau dia digunakan buat bermaksiat, maka jawabannya maksiat. Kalau dia digunakan untuk amal soleh, maka dia jawab amal soleh. Beda dengan mulut. Kalau mulut enggak, mulut itu suka ngeles. Makanya di yaumil qiyamah Allah mengatakan al-yawma nakhtimu, pada hari ini mulut-mulut mereka itu kami kunci. Di dunia aja sudah sering kita itu ngeles, apalagi nanti di akhirat masih bisa ngeles? Udah gak bisa, karena Allah tahu mana yang sering ngeles. Nah, untuk itu ya iman, bersyukur kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa membuka Al-Quran. Kemudian mulut kita dipakai untuk berzikir, untuk berdoa. Itu akan menjadi amalan-amalan soleh. Mungkin kita katakan sudah cukup, belum. Karena dibandingkan dengan nikmat Allah, ibadah kita itu belum cukup.
Orang yang sholat sedang berusaha untuk menjadi baik, bukan sudah baik. Kenapa? Lihat, ada orang yang sholat tapi masih mengerjakan kemaksiatan. Artinya dia sedang menjadi orang baik. Jangan bangga kita sudah melakukan sholat. Jangan bangga kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Nanti yang dibanggakan oleh kita bisa sirna dalam sekejap. Kenapa? Ada dosa besar yang kita amalkan. Apa saja? Banyak. Dosa mulut, suka menghina, merendahkan orang lain, iya kan? Padahal mulut diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Lihat surat Al-Hujurat ayat 11. Ada 3 yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, la yaskhar, la talmis, ya. Kemudian satu lagi itu saya lupa. Ada 3 yang dilarang di surat itu, surat Al-Hujurat ayat 11. Semuanya itu oleh mulut. Semua itu oleh mulut. Manggil orang kalimatnya cungkring, keling, apalagi mohon maaf. Di masyarakat kita sering begitu, dan itu menjadi silaturahmi. Padahal itu bukan silaturahmi, itu silaturahmi maksiat. Karena ada silaturahmi yang membawa kepada keberkahan, ada silaturahmi yang membawa kepada kemaksiatan. Contoh, duduk ngumpul-ngumpul tapi main judi, duduk ngumpul-ngumpul tapi ngegibahin orang, duduk ngumpul-ngumpul tapi ingin menghancurkan orang lain. Itu silaturahmi itu, Pak. Tapi yang dilarang oleh Allah, tidak diperbolehkan yang seperti itu. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis hadisnya sepotong, nggak panjang, ya. Karena kita sudah masuk bab kedua dari Kitabul Jami', yaitu babul birri wasilah, bab tentang kebaikan dan hubungan silaturahmi. Beliau menukil sebuah hadis dari Imam Jubair, dari sahabat Jubair bin Mut'im. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diambil potongan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Kalau di hadis lain, yakni qati'ur rahmi, yaitu yang memutuskan silaturahmi. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 27, Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh. Ini nanti ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Di atas kalimat ini berkenaan dengan orang kafir, yang dimana orang kafir itu tidak pernah mengikuti perjanjian, selalu mengingkari perjanjian, terutama orang Yahudi. Makanya orang Islam gak boleh mengingkari janji. Disebutnya orang munafik, karena yang paling munafik adalah orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Islam tidak diajarkan untuk ingkar janji. Kalau mau berkata berjanji, mestinya ada kalimat insya Allah, jika Allah menghendaki. Tapi kalau sudah ada niat saya nggak mau datang, maka kalimat insya Allah itu nggak masuk, itu cuma pura-pura. Itu juga munafik. Lebih baik ngomong jujur terus terang, mohon maaf saya nggak bisa hadir, daripada mengatakan insya Allah saya hadir padahal tidak hadir. Hati-hati, apa yang ada terdetik di dalam hatimu adalah dosa. Kita pernah bahas itu,
Ya, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa itu dosa? Wa mal ithmu? Maka jawab Nabi, maha kafi sodrika wa karita ayat doli alaihin nas. Apa-apa yang ada di dalam hatimu dan kamu tidak ingin orang lain tahu, itu yang disebut dengan dosa. Nah, maka oleh karena itu hati-hati khotimah. Kemudian wa yaqauna ma amarallah, dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya adalah silaturahmi. Yang sering memutuskan silaturahmi itu adalah orang kafir, bukan orang Islam. Siapa saja orang kafir? Banyak. Kenapa? Karena orang kafir itu sering ada sifat yang lain yang mengikuti pemutusan itu. Contoh, dia akan mengatakan dengan kalimat su'zon. Paling dia mau datang itu meminjam uang, paling dia datang itu lagi ada maunya, paling dia datang itu lagi ini dan itu. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Enggak boleh. Dilarang kita untuk su'zon. Dilarang. Boleh jadi yang datang itu bawa berkah, boleh jadi yang datang itu membawa rezeki. Kita menolaknya dengan su'zon. Silaturahmi ada kan? Enggak ada. Di dalam hadis yang lain, silaturahmi itu ada hubungannya dengan rezeki. Ada hubungannya dengan rezeki. Makanya surga itu enggak cuma akhirat, dunia pun ada surga kalau menurut saya. Apa itu? Silakan silaturahmi. Kita akan menemukan ketenangan batin. Tidak ada kegundahan bagi orang yang sering silaturahmi. Tidak ada rasa kecil hati ketika ada silaturahmi. Tapi ketika dijauhi oleh manusia, bukankah hati kita menjadi sepi? Bagaimana rasanya Pak hidup bertetangga tapi dikucilkan? Enak tak? Enak tak? Tidak ada yang enak. Kita dilahirkan dari rahim yang disebut rahim. Artinya rahim itu kan kasih sayang. Betul Pak? Dan kita berarti tidak mau hidup tanpa kasih sayang. Kira-kira ada gak manusia yang gak mau dikasihi, gak mau disayang? Enggak ada. Semuanya pada mau dikasihi, mau disayang kok. Iya gak Pak? Kita mau dikasihi oleh orang lain, kita mau disayangi oleh orang lain, oleh istri, oleh anak, oleh mantu, oleh cucu. Bahkan kita ingin dikasihi, disayangi oleh Allah. Kalau tidak ada silaturahmi dengan Allah, kira-kira ada nggak kasih sayang Allah? Ada nggak? Sholat itu silaturahmi kita dengan Allah, yang disebut dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Sholat ini bisa melahirkan hablum minannas, silaturahmi yang manusia dengan manusia. Saya bisa bertemu dengan para hadirin. Para hadirin saling melihat di sini. Tinggalnya enggak semua sama. Betul Pak? Ada yang di Bangku Kurung, ada yang di situ. Bahkan ada yang jauh, sholatnya di sini. Akhirnya kenal di sini. Timbul rasa saling mendoakan, timbul cinta. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Allah menyatukan hati-hati mereka. Cinta mereka bukan cinta karena nafsu, tapi cinta karena Allah. Karena dipertemukan lewat jalan Allah, yaitu sholat. Makanya kalau iman orang kafir gak suka yang demikian, lebih senang memutus. Maka kita gak boleh mengikuti sifat orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum mereka. Apa sifat-sifat orang-orang itu? Banyak. Suudzon itu sifat orang fasik, orang kafir, ya kan?
Kemudian munafik itu sifat orang kafir. Mencela, merendahkan itu sifat orang kafir. Memutuskan silaturahmi itu sifat orang kafir. Ada kejadian kan? Dan ini nyata. Kalau ada seorang anak yang masuk Islam dari agama lain seumpama, kira-kira keluarganya bilang apa? Kamu sudah bukan anak saya lagi, kan begitu Pak? Kamu sudah bukan dari keluarga saya, kamu keluar dari saya, nggak boleh ada sama saya. Betul Pak? Tapi di Islam nggak begitu kata Allah. Engkau masih tetap harus menolong ibumu, menyayangi ibumu, mencintai ibumu, menolong, membantu semuanya tentang ibumu. Hatta warisan pun engkau tidak dikasih, wajib engkau menolong ibumu walaupun ibumu beda agama dengan dirimu. Itulah Islam. Ada contoh Pak? Ada banyak contohnya Pak. Akhirnya keluarganya ada yang masuk Islam. Contoh, saya kasih nama Ustadz Felix. Felix siapa? Tahu Felix siapa? Agamanya apa tadinya? Kristen kan? Apa dia jauh dengan ayah ibunya? Enggak. Saudaranya berantem sama Felix. Apa Felix ngejauhin? Enggak. Ustadz Felix malah tambah dekat. Yang membiayai dakwahnya beliau siapa? Bapaknya. Padahal bapaknya bukan satu agama dengan dia. Coba. Akhirnya apa yang terjadi Pak? 5 tahun kemudian kakaknya masuk Islam. Karena di dalam Islam tidak ada mengajarkan memutus silaturahmi walaupun beda agama. Tidak ada. Kan lakum dinukum waliyatin bayah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka oleh karena itu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini termasuk daripada sifat orang kafir kata Allah, wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusalla wa yusiduna fil ardh, dan suka membuat kerusakan di muka bumi. Maka kemudian kata Allah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi apa Pak? Rugi karena tidak lagi menjadi hamba Allah, rugi karena dia tidak lagi bersama dengan saudara-saudaranya. Kemudian yang kelima, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ya iqati'ur rahim. Ya, dijelaskan pula oleh surat Muhammad ayat 22 sampai dengan 23. Maka apakah kiranya jika kalian berpuasa, maka kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluarga. Kalau kalian berpuasa, makanya ada istilah Pak yang pernah saya sebutkan di meja ini. Ya, ini istilah dari saudara-saudara kita. Lo kaya, lo saudara gue. Kalau lo miskin, lo bukan saudara gue. Jadi menjadi saudara itu kalau jadi orang kaya. Karena kalau jadi orang kaya, mereka terbantu. Minimal terbantu nama. Itu keluarga saya. Padahal di dalam Islam, harta itu tidak diperhitungkan. Gak ada kan orang kaya masuk surga Pak? Ada tak orang kaya masuk surga? Ada. Ada. Banyak. Tetapi lebih banyak orang kaya yang tidak masuk surga. Kenapa? Salah memanfaatkan harta. Harta itu bisa menolong, harta itu tidak bisa menolong. Kenapa? Tergantung yang megang. Pisau, tahu pisau Pak? Bisa jadi untuk membunuh, bisa jadi untuk mengiris cabai. Tergantung siapa Pak? Tergantung yang megang pisau. Tergantung yang megang pisau. Sama Pak silaturahmi itu Pak. Tergantung orangnya mau apa tidak. Kadang-kadang sering malu Pak ya. Pak malu Pak, kagak enak saya ketemu sama dia rasa-rasanya. Apalagi kalau baru sholat berjamaah, kagak enak sama tetangga Pak. Pas ditanya, kenapa?
kamu nggak mau? Malu Ustaz. Kenapa kamu malu? Ya malu aja. Kan ada dalilnya Pak Ustaz. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi untuk ngelesnya itu pakai dalil. Ya Pak ya? Ngelesnya pakai dalil. Malu itu sebagian dari iman. Terus kemudian dipakai untuk tidak datang sholat berjamaah, untuk tidak datang ke pengajian, untuk tidak datang ya bersih-bersih lapangan, bersih-bersih urusan sosial. Malu kagak enak. Iwat iman. Dalil itu bukan untuk itu. Al-haya'u minal iman itu dalil untuk orang yang berbuat maksiat. Justru sebaliknya, kamu harus malu ketika kamu tidak datang sholat berjamaah. Kamu harus malu ketika kamu tidak mau belajar agama. Kamu harus malu kalau kamu tidak mau bersilaturahmi dengan saudara-saudaramu, dengan tetanggamu. Itu yang benar. Enggak malu untuk ngaji, malu. Mohon maaf nih waktu iman. Saya pernah punya murid usianya 70 tahun. Ada 3 yang berhasil 1 orang, yang tidak berhasil 2 orang. Sama Pak usianya Pak, 70 tahun Pak. Beda-beda 1 tahun. Yang 2 orang ini kenapa nggak berhasil? Karena merasa dirinya sudah tua, nggak mau lagi belajar baca Quran. Padahal kata Nabi apa Pak? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buaya hingga liang lahat. Udah masuk liang lahat belum Pak? Kalau udah tua? Belum. Berarti masih wajib kan untuk ilmu? Wajib. Orang yang menuntut ilmu itu silaturahmi bukan? Silaturahmi. Dia silaturahmi dengan kitab para ulama. Dia silaturahmi dengan Allah melalui kitab Al-Quran. Dia silaturahmi dengan Nabi melalui pembacaan hadis-hadis Nabi, lalu diamalkan hadis tersebut. Itu silaturahmi. Makna secara tersiratnya. Kalau makna secara luasnya, hubungan sosial manusia itu silaturahmi. Jadi kita baca Quran itu ada hubungannya dengan Allah bukan Pak? Ada hubungannya. Berarti kita sedang silaturahmi dengan Allah. Kita putuskan baca Al-Quran itu udah tua, nggak mau lagi baca Quran. Sampai Nabi itu mengatakan apa yang terima? Man yaqra'ul Quran yatakaka falahu ajrun. Siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka bagi dia 2 pahala. Beda dengan yang udah pintar nih, kayak Ustaz yang ingin jadi imam. Beda Pak. Dia cuma 1 pahalanya. Kalau dia baca dapat pahala. Kalau orang yang terbata-bata baca Quran, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama adalah dia bersungguh-sungguh belajar. Pahala kedua adalah dia membaca Quran. 2 pahalanya. Dihitungnya Pak. Dihitung itu pahala. Kata Nabi, alif lam mim bukan 1, tapi alif lam itu 3. Alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Masing-masing dari huruf yang disebut kata Nabi asr 10. Berarti 3 huruf berapa Pak? Berapa Pak? 30. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Berapa? 19. Benar 19 Pak? Benar Masya Allah. Dihafal. Berarti dihitung sama beliau. 19 kali 10 udah berapa Pak? Baru bismillah. Kalau Bapak nambah lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Udah berapa Pak? Udah buka Quran, mulai hitung. Keuntungan yang luar biasa. Silaturahmi yang melahirkan pahala yang berlipat-lipat dari ayat Al-Quran. Kalau dia yatakaka terbata-bata, maka tentu 190 kali 2. Kan begitu Pak? Langsung dikalikan 2 Pak. Kan yatakaka. Bismillah, hir. Itu namanya terbata-bata. Tapi karena kesungguhan keinginannya Allah kasih.
begitu luar biasanya. Di situ ada nilai silaturahmi dengan Al-Quran. Kalimat yang digunakan oleh Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak mentadabburi ayat Al-Quran? Mafhumnya adalah kalau kamu mentadabburi isi Al-Quran, kamu akan mengenal Allah lewat Al-Quran. Ada orang yang menangis ketika dibacakan ayat Al-Quran. Ada. Kenapa dia menangis? Padahal dia tidak tahu arti dari ayat tersebut. Tapi antara ayat dengan hati itu selalu bersatu, menyentuh. Ya, kadang-kadang kalau kita dengar sesdes mengaji, belum nyampe ke ayat-ayat yang lain, baru Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nangis. Kenapa? Ikhwat iman, terkadang kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita masih menyembah yang lain. Masih menyembah nafsu. Orang yang tidak silaturahmi itu adalah orang yang menuhankan nafsu. Orang yang tidak mau silaturahmi itu adalah orang yang menyembah nafsu itu. Yang nanti dalam Al-Quran disebutkan, apakah engkau tidak mengetahui orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Itu di surat Al-Ghasyiyah di juz 27. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, berhati-hatilah. Walaupun sholat, tapi kalau kita tidak punya silaturahmi dengan saudara, dengan teman, rugi Pak. Masuk surga itu tidak sendiri Pak. Masuk surga itu bareng-bareng. Nggak bisa sendiri Pak masuk surga, bareng-bareng. Salah satu contoh, orang yang sholat sendiri dengan orang yang sholat berjamaah, mana yang lebih enak rasanya Pak? Berjamaah. Kagak enak kan sama orang Pak? Betul Pak? Tapi kalau sholat sendiri berapa menit? Kagak hitung menit Pak, detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lipat saja ada pergi. Betul Pak? Yang sadar aja. Nabi itu menyebutkan salat berjamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih besar fadilahnya 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Salah satu derajat yang membuat naik salat berjamaah adalah silaturahmi. Ikhwat iman, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, qomatir roh, maka berdirilah ar-rahmu, berdiri. Faqala, lalu ar-rahmu itu berkata, hada maqamul aidin, inilah tempat berdirinya orang-orang yang memohon perlindungan kepadamu dan pemutus silaturahmi. Qala, nah, kata Allah, ya, ama taradina an asila man wasalat wa aqta'a man qata'ak. Lalu Allah menjawab, ya, aku terima. Tidakkah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutuskan orang yang memutusmu? Kenapa Allah menjawab begitu, teman-teman? Kita ini bisa begini Pak karena Allah, bukan karena kita. Kita ini bisa berjumpa, bisa ikut pengajian karena Allah, bukan karena kita bisa. Maka oleh karena itu tidak bisa kita sombong. Saya di awal tadi sudah mengatakan, jangan sombong karena bisa sholat, bisa ngaji. Bukan kita, Allah. Lalu kemudian qala, lalu berkata, bala, tentu. Qala fadzakilak. Ar-Rahman berkata, ya,
saya ridho. Allah pun berfirman, kalau begitu itu adalah hakmu. Jadi Allah kembalikan ke kita, mau nggak? Kalau saya nyambungin kamu, kamu mau nggak? Kalau saya putusin kamu, kamu mau nggak? Karena Ar-Rahman itu ridho, maka Allah bilang itu hak kamu. Jadi di waktu iman Allah tidak memaksa kita untuk sholat, betul nggak? Betul nggak? Tapi Allah menyuruh kita sholat. Kalau Allah memaksa Pak, orang yang kagak sholat udah dipecut Pak, betul nggak? Tapi enggak Pak ya, kita hanya disuruh untuk sholat. Harus sadar kembali, timbulkan sadar itu. Kalau nggak ditimbulkan kesadaran, sholat tidak akan pernah jalan, silaturahmi tidak akan pernah jalan, ngaji tidak pernah mau jalan, nggak pernah Pak. Saya mencoba mengkorelasikannya dengan orang yang mencari dunia. Orang cari dunia itu Pak, mau apa? Kadang-kadang menggunakan adzan subuh wekernya Pak. Biasa kan suka ada tahrim Pak ya di masjid. Salatu wassalamu alaik. Oh, mau subuh ini pada bangun. Apa karena mau sholat? Enggak. Bangun mau ngapain? Rapi-rapi, bersih-bersih, masukin semua barang ke tas, langsung tancap tas. Entah sholatnya di mana nggak tahu. Pokoknya saya bangun. Saya ketemu dengan orang Kristen yang ada di Depok, di Jalan Pelita, Depok Lama. Ketika ada kalimat, jangan pakai suara luar. Ya Pak, jangan pakai suara luar. Itu mengganggu. Saya nanya ke mereka, apa jawabannya? Justru kami merasa bahagia dan bangga ketika kami dengar ada adzan, ketika kami dengar itu di masjid sudah ada kalimat as-salatu wassalamu alaik, langsung kami bangun, bisa masak pagi, bisa siap-siap. Kok ada orang yang sakit Pak gara-gara itu? Dibandingkan dengan dangdut, 6 jam dangdutan, enak kan? Mohon maaf nih, karena saya sering mencoba membandingkan antara ayat Quran, dengar ayat Quran, dengar lagu. Coba saya bandingin Pak. Saya dengar lagu dulu 2-3 lagu, kemudian saya dengar ayat suci Al-Quran. Coba hati beda. Kedua, saya coba lagi dua-duanya saya bunyiin. Selalu ada keinginan matiin ngaji. Soalnya suara musik agak kedengaran. Kayak ada seperti itu yang dulu Pak. Coba Bapak nanti di rumah coba Pak. Dan saya coba tanya sama tetangga saya, mana yang lebih enak, dengar musik apa dengar ngaji? Dia bilang apa? Saya lebih senang dengar musik. Kenapa? Sudah terbiasa dengan musik. Terus kalau dengar ngaji, saya itu matiin. Berarti hatinya sudah. Berarti dia tidak lagi mau silaturahmi dengan ayat-ayat Allah. Kalau sudah seperti itu waktu iman, maka hak dari Ar-Rahman itu untuk keluar dari dirinya. Saya tidak punya tempat di dirimu, maka keluar. Aku tidak mau lagi bersama. Aku tidak mau lagi menolongmu. Aku tidak mau lagi membantumu untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah. Kamu lebih senang maksiat ketimbang bersama dirimu. Itu kata Allah. Lalu kemudian waktu iman tentang siapa sajakah kerabat yang termasuk dalam kategori ar-rahim yang harus disambung dan tidak boleh diputuskan. Itu terbagi dalam 3 hal menurut para ulama. Yang pertama,
ar-rahim itu semua kerabat yang haram dinikahi. Silaturahmi itu diutamakan kepada kerabat yang haram dinikahi. Contoh, saya punya Pak Li, saya punya Bu Le, Pak D, Bu D, itu kan haram ya. Terus kemudian saya dengan keponakan saya, itu kan haram dinikahi Pak. Saya dengan orang tua saya dengan kakek saya dengan buyut saya. Itu yang pertama, wajib hukumnya untuk menyambung silaturahmi. Yang kedua, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, seperti tetangga kita. Tetangga kita termasuk kerabat itu Pak. Tetangga kita termasuk orang yang bersama kita. Yang ketiga adalah teman-teman kita. Jadi ada yang diutamakan terlebih dahulu, baru kemudian bagian kedua, baru bagian ketiga. Pembagian ini diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Di situ dzawil qurba, orang yang paling dekat dengan kita. Makanya sampai ada nanti penangan para ulama, kalau orang kaya ada saudaramu yang miskin tidak mampu beli beras, maka kamu lebih utama zakatnya itu sama saudaramu itu. Sampai ada yang seperti itu pandangannya. Kenapa? Karena itu bagian dari silaturahmi. Dan memang ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Jika saudaramu itu tidak mampu beli beras, lalu kemudian orang lain yang tahu itu adalah saudara, nama siapa yang kenal? Nama siapa yang kenal? Nama kita kan? Sebagai saudaranya. Loh kan ada saudaranya, ada kakaknya, ada adiknya. Kenapa? Enggak dibantu. Ini adalah hikmahnya. Kemudian Imam, ada juga pandangan yang saling mewarisi, sebagaimana nanti dalam sabda Nabi, summa adanaka, kemudian kerabat yang lebih dekat denganmu dan yang lebih dekat lagi denganmu. Lalu kemudian Imam, ada juga yang menyebutkan secara keseluruhan tanpa adanya sangkut paut dengan pernikahan atau warisan, siapa saja kita wajib bersilaturahmi. Lalu kemudian Imam dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, laisal wasilu bil mukafi walakin al-wasil alladhi idza qutiyat rahimuhu wa salaha. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang membalas budi. Sering kita dengar Pak ya, kamu kan sudah datang ke rumah saya, besok dah saya datang ke rumah kamu. Itu balas budi Pak. Silaturahmi itu jangan karena dia pernah datang ke rumahmu lalu kita datang ke rumahnya. Itu bukan silaturahmi. Kata Nabi, itu bukan silaturahmi, itu balas budi. Karena kamu sudah ngasih, maka saya balik ngasih. Itu pamrih. Karena kamu sudah nolong, maka saya nolong kamu. Itu pamrih. Enggak ada, dalam agama tidak seperti itu diajarkan. Sebagaimana dalam hadis tadi. Ya, sebagaimana dalam hadis tadi. Tetapi kata Nabi, orang yang menyambung tali silaturahmi adalah jika tali silaturahmi terputus, dia menyambung. Aduh, saya udah lama nih gak pernah ke rumahnya dia. Saya kesana lagi. Itu. Apakah hadis ini ada hubungannya dengan hadis yang lain? Ada Pak. Hadis tentang salah seorang sahabiah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara kami berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan orang tua kami sudah meninggal dunia semuanya.
Kata Nabi, apakah orang tuamu pernah berbuat sesuatu? Oh pernah. Apa itu? Suka bagi-bagi sedekah tiap pagi. Kata Nabi, lanjutkan. Apakah orang tua kamu punya teman akrab? Punya. Yang sering dia kunjungi? Iya. Sambung lagi. Itu yang dimaksud, Pak. Jadi tidak putus silaturahmi itu bukan karena ada sesuatu, tapi karena memang lillahi ta'ala yang timbul dari diri. Itu yang disebut silaturahmi. Bukan karena balas budi, bukan karena pamrih. Kemudian yang terakhir bagaimana? Dalam hadis Nabi yang lain, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul malla wa la yazal ma'aka min Allahi dhahir alaihim ma kunta ala dhalik. Jika keadaanmu seperti yang kamu katakan, maka engkau ini ibarat menempelkan pasir panas yang dapat mematangkan roti kepada mereka. Pertolongan Allah akan tetap bersamamu selama engkau tetap bersikap seperti itu. Ya, ini adalah ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Bahwasannya apa? Silaturahmi itu seperti pasir panas itu, Pak. Seperti pasir panas, Pak, yang bisa buat memanggang roti. Orang Arab itu, Pak, biasanya kalau manggang roti nggak kayak kita. Kita kalau manggang roti pakai apa, Pak? Oven. Orang Arab itu, Pak, tepung udah dibojek-bojek nih, Pak, udah bagus itu masukin ke pasir, gosong gitu, Pak, nanti baru ditepuk-tepuk, bersihin. Mau dimakannya pakai madu, mau dimakannya itu pakai kismis, minumnya susu kambing, susu onta, itu nggak jadi masalah, Pak. Kalau di kita kan pakai oven, Pak, karena kita tuh maunya bersih. Orang lihat kerak di kita aja kagak mau. Orang Arab enggak, masukin aja. Nah, udah waktu isya. Oleh karena itu, waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi itu sama seperti pasir panas tadi, Pak. Semakin dekat, Pak, semakin panas. Tapi semakin matang, Pak. Apa yang matang, Pak? Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kenapa disebut pasir panas, Pak? Kan selalu menentang dengan hati kita, Pak, yang selalu masa datang dulu, masa datang dulu. Kenapa ya? Kita dulu yang datang, dianya kapan dia datangnya? Sering, Pak, ngomong kayak gitu kita dengar, Pak, ya? Masa saya dulu yang datang, kok dia kagak? Nah, itu, Pak, pasir panas kata Nabi. Berarti balas budi, Pak, bukan silaturahmi. Nah, waktu mana? Karena waktu sudah isya, saya persilakan untuk tanya, jawab. Kalaupun ada satu, boleh satu. Kalau ada dua, tidak boleh tiga. Gitu, Pak. Silakan, Pak, karena waktu sudah isya. Oh ya, dari tadi dua ini sudah mau ingin nanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu diajarin begini tadi, Iya. bahwa orang berkumpul itu ada cobaannya. Maksudnya cobaannya itu padu, tahu padu kan? Padu itu saling mengarah. Jadi kalau orang berkumpul itu pasti nanti akan bakal padu. Padu ya. Iya. Nah, itu saya tanyain, dalam Islam sendiri itu ada nggak tuntunannya atau hadisnya gitu? Terima kasih, Pak. Baik. Apakah ada? Ada. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, berhati-hatilah dengan satu perkumpulan yang di dalamnya ada kemaksiatan, karena sesungguhnya itu adalah bara api. Tapi riwayat ini Rotiman, Pak, berkenaan dengan apa? Dengan orang yang kumpul. Kalau kumpulnya maksiat, yang sering berantem kan kalau kumpulnya mabok, iya kan?
kalau ngumpulnya judi. Betul Pak? Setahu saya seperti itu Pak. Orang yang ngumpul mabuk, belakangnya pasti ribut. Kalau nggak ribut sama temannya, ribut sama istrinya. Orang yang judi juga begitu. Makanya pernah saya juga sampaikan di sini Pak. Kenapa harus lari ke maksiat kalau Anda punya masalah dengan kehidupan Anda? Kalau Anda punya hati yang gersang sekali Pak, rasa-rasanya ingin mati bunuh diri saja, jangan lari ke mabuk Pak, salah. Lari ke mabuk malah nambah masalah itu Pak. Gara-gara istri udah gak mau lagi melayani, gak mau lagi yang namanya cintanya udah ini, terus balas dendam selingkuh gitu. Lihat Pak, kepala bapak diinjek, uang bapak habis, ditinggal begitu aja selingkuhan. Apa ada banyak. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk berbuat zina itu Pak. Itu bukan karena apa? Karena merusak diri kita. Allah dan Rasulnya melarang kita minum mabuk bukan karena apa? Tapi karena minum mabuk itu merusak. Allah melarang ghibah, Allah melarang suudzon, Allah melarang zalim, Allah melarang musyrik. Itu semua merusak diri kita. Mohon maaf Pak, tentang kemusyrikan. Saya dulu punya jimat Pak, saya orang kampung soalnya. Saya dibuatin jimat sama ibu saya. Dia bilang, Mudrib, kamu kan mau pergi ke Jakarta, kamu itu harus bawa istilahnya bekal. Nah, saya dibawa bekal itu. Bekalnya jimat. Ada dua, satu dari kakek saya, satu lagi dari ibu saya. Saya bawa itu jimat Pak. 2 kali saya digebukin orang Pak. Saya bilang, katanya kalau bawa jimat ini kagak digebukin preman di pasar Turi Surabaya Pak. Lagi berhenti ke mobil Pak, pengamen naik. Saya yang kagak ngomong apa-apa digebuk juga gara-gara teman duduk saya. Kena gitar saya. Kepala saya kena gitarnya dia Pak. Pakai daun lontar yang disimpan di baju Pak. Udah dibacain jampe-jampe Pak. Jangan dicuci ini baju ya. Dipakai Pak dari kampung Pak sampai Jakarta, jangan dicuci. Masukin tuh Pak sama dia. Udah itu disebut, digituin. Yang kedua dari umi saya, ibu saya. Nih, hanya ini yang umi bisa kasih. Umi gak punya gak punya duit. Ini. Saya bingung ini apa gitu. Saya coba pegang-pegang, kok keras-keras begini. Sampai Jakarta, saya baru tahu Pak. Saya iris jimat Pak. Saya iris Pak, ini apa? Ternyata isinya apa? Kuku, rambut, sama duit 10.000. Oh, rezeki ini. Lagi lapar, duit ini saya makan Pak. Saya beli gorengan Pak. Yang lain saya bakar. Ikhwan iman, saya pernah tinggal pasar rumput kan saya bilang tadi Pak ya. Tinggalnya di samping pasar rumput. Tidak ada satupun yang pakai jimat berani masuk dengan jimatnya ke dalam toilet. Kalau masuk ke dalam toilet bareng jimatnya, itu pasti jimatnya langsung batal Pak. Hilang Pak, keluarganya Pak. Simpan sama dia Pak. Kan biasanya kalau tempat wudhu itu sama toilet ada bolong-bolong Pak ya. Disimpan. Karena saya merebut masjid Pak. Saya suka ngebersihin itu Pak. Saya ketemu isinya ada yang 10.000, 2.000, waktu pakai Javaroin dengan kalimat-kalimat huruf alif, ha, lam, mim itu di dalamnya Pak. Saya jadi jajanin gorengan Pak. Saya tanya, kenapa harus pakai jimat? Supaya ada yang jaga, katanya. Kenapa nggak yang jaga itu yang kasih jimat aja? Iya Pak ya. Kenapa harus jimat? Pak, mau keluar pasti bingung balik lagi Pak. Ngambil jimat dulu biar dijaga. Cincin saya pernah mau dibayar Pak. Bukan yang ini. Bukan yang ini, ada yang satu lagi Pak. Hanya gara-gara apa? Seorang yang tukang cincin yang benar-benar menganggap batu cincin itu ada isi. Dia lihat dari mulai awal khutbah, saya begini tangan saya, dia lihat cincin saya di sini, sampai turun dia lihatin terus. Selesai sholat Jumat Pak, saya didekati, Ustaz, apa Ustaz? Mau berapa duitnya? Kaget saya. Apaan Pak?
Pak Ustadz punya khodam, adanya di cincin Ustadz. Kamu bisa tahu? Saya nggak pernah tahu ada khodam, ada apa di cincin saya. Saya cuma pakai doang. 5 juta saya bayar Pak Ustadz. Waduh, kalau kayak sekarang udah kaya, lumayan 5 juta mah. Padahal nggak pernah ada apa-apa Pak, cuma saya pakai buat wudhu, ya Pak ya, pakai buat sholat, di cincin tuh Pak. Tapi kata mereka ada khodamnya. Apa yang jadi masalah ya Iman? Kalau sudah terpaut dengan barang-barang begitu, tidak lagi dengan Allah, ya kan? Tidak lagi dengan Allah. Maka Pak, yang seperti tadi jangan sampai ngumpul itu sama orang yang soleh. Kata Nabi, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Satu. Kedua, jangan bertemanlah dengan tukang minyak wangi, engkau akan bau wangian. Jangan berteman dengan pandai besi, nanti kalian akan bau api. Itu isyarat gitu, ya Pak ya. Baik teman-teman, cukup satu saja karena memang sudah masuk isya. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaat. Saya berdoa mudah-mudahan para jamaah semuanya istiqomah sampai dengan akhir hayat dalam keadaan mukmin yang istiqomah. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosanya, dimaafkan segala salah, dijadikan kita sebagai hambanya yang dimasukkan ke dalam surganya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.